melakukan Jingjung dan mengarahkan itu ke arah kepala, itu mengajarkan kita untuk mulai berbicara mengenai rotasi yang dilakukan oleh bahu kita, apakah ke atas, nol, atau ke bawah. Ini mulai kita mempelajari rotasi dari bahu kita, sehingga pada akhirnya kita bisa tahu bagaimana konsep strukturnya ketika mukul ke atas. Dan sekali lagi guys, tolong jangan sebut pukulan Pak seperti ini dengan Pak Sao. Anda akan ditertawakan oleh seluruh komunitas Wing Chun. Namanya adalah Jingjung, ya. Jadi namanya adalah Jingjung. Pak Sao itu artinya adalah slapping hands, dari menampar. Jadi konsep membelokkan gaya dengan cara menampar. Kalau ini namanya Jingjung, oke? Karena ketika itu dilakukan konsep Maijang atau connected elbow itu sudah tidak terjadi lagi dalam struktur Wing Chun. Sehingga ketika melakukan seperti ini, ya, masuk ke depan, berasakan generating powernya berasal dari siku, bahunya nol karena dia pada kondisi standar, saunya nol termasuk ininya juga nol, hanya pergelangan tangan berada di center. Kemudian putar, bentuk Wu, kemudian turunkan siku. Ini kita belajar menerima gaya. Belajar menerima gaya. Jadi dilakukan pelan, dilakukan 3 kali ya. Dilakukan 3 kali. Boleh nggak lebih dari 3 kali? Maka jawabannya adalah untuk apa? Oke. Orang sering bilang, wah saya lakukan ini sampai 10 kali. Jawabannya untuk apa? Yang lebih tepat saya sempat tanyakan sama Sifu juga tentang itu. Lebih baik dilakukan berapa kali? Apakah banyak kali namun pelan-pelan, ataukah cukup banyak kali namun lama sehingga lama tapi dilakukan dengan cepat gitu kan, atau hanya cukup 3 kali tapi dilakukan secara perlahan? Maka Sifu menjawab bahwa lebih baik kamu lakukan 3 kali namun lakukan dengan very extra slow. Kalau Anda tahu orang yang melakukan Sinim Tao selama 3 menit, maka yang dia dapatkan itu adalah hanya fancy dancing. Sinim Tao itu dilakukan minimal, ini sekali lagi ya, minimal 15 menit sampai 20 menit minimal. Makanya kalau orang sering tanya berapa lama sih batasnya orang melakukan Sinim Tao, kami sering menjawabnya 20 sampai 30 menit batasnya. Yang dimana section 1 terutama konsep seperti ini dilakukan setengah dari total waktu kita melakukan Sinim Tao. Jadi kalau 30 menit berarti 15 menit Anda melakukan seperti ini. Hanya 3 gerakan tapi Anda lakukan selama 15 menit. Anda coba bayangkan, Anda coba logikakan seberapa pelan gerakan ini harus dilakukan. Sehingga ketika Anda lakukan ini, Anda bisa merasakan struktur mekanika badan Anda dengan benar. Lakukan itu selama 15 menit, sehingga Anda akan tahu konsep yang benar dan salah itu seperti apa. Oke ya. Jadi ini berikutnya ya, tangan seperti ini. Setelah Tanzao, kemudian Hyunsao, turunkan siku, kemudian turun ke bawah, totally nol, hanya pergelangan tangan yang berada di center kita, kemudian generating power menggunakan siku. Kemudian lakukan perlahan, yang dimana gerakan section 1 itu dilakukan selama 15 menit. Cukup 3 kali, 3 kali fuk ya. Jadi dan 3 kali fuk 1, kemudian fuk 2, kemudian fuk 3. Cukup 3 kali fuk tapi dilakukan selama 15 menit. Oke, jadi Anda tahu bagaimana cara melakukan Sinim Tao dengan benar. Makanya kadang saya heran orang melakukan Sinim Tao 3 menit. Pertanyaan dapat apa gitu ya. Anda hanya dapat gerakan tapi nggak ngerti maksudnya kayak apa gitu ya. Tapi kalau emang itu pendiriannya ya sekali lagi monggo silahkan, dipersilahkan. Oke, setelah dia 3 kali ya seperti ini. Aduh udah lewat dikit lagi saja, udah jam 2. Setelah 3 kali, kemudian yang paling penting berikutnya adalah Pak Samping. Jadi Pak Sao.
Apakah paksau ini menandakan bahwa kalau kita paksau kita harus ke samping? Sama sekali enggak, guys. Ini paksau ke samping. Nah, paksau ke samping ini karena Wing Chun di Yiji Kim Yung Ma di Sinim Tao mengajarkan kita secara statis. Ini sebenarnya bukan pak ke arah samping, guys. Jadi pak itu nggak ada yang ke arah samping. Jadi ini sebenarnya mengajarkan kita, awal kita mengajari bahwa Wing Chun menghadap ke sana seperti apa, Wing Chun ketika berbelok ke samping seperti apa, atau ketika kita melakukan Junma. Jadi bahasa kayak gini. Jadi pak samping ini bukan ketika kita menghadapi lawan dari depan, tapi seandainya kita melawan lawan dari samping, tiba-tiba orang menyerang dari samping, bagaimana cara kita melakukan paksau. Tapi karena dia statis, dibuatlah konsepnya pak seperti ini. Bagaimana kita langsung melakukan serangan ke samping, ya, membelokkan gaya ke samping, tetap dengan struktur konsep yang benar dalam Wing Chun, sehingga melakukan pak samping. Sehingga ini bukan menghadapi lawan dari depan terus paknya jadi ke samping, itu salah besar. Seperti ini tujuannya adalah ketika ada melawan dari samping, ketika kita seperti itu ada lawan dari samping, kita bisa langsung pak ke samping seperti ini dan melakukan serangan berikutnya. Oke, sederhananya gini, ketika saya samping sini dah ya. Ketika saya samping seperti ini, saya lakukan pak samping seperti ini. Saya akan pak samping seperti ini. Pak samping seperti ini akan menjadi center ketika saya melakukan yang namanya Yuma. Ketika saya melakukan Yuma, maka Anda akan lihat pak ini berada di center saya. Oke, itu maksudnya pak samping, bukan ngepak ke samping. Kalau ada lawan masuk dipak ke samping. Kalau Anda ada lawan masuk, Anda pak ke samping, yang ada Anda hanya akan mati konyol dihajar, bam bam, yang namanya Lin Wan Kyun atau disebut dengan Chin Punch. Anda akan langsung mati gaya. Ketika dia menyerang terus Anda pak ke samping, maka ini sudah siap. Pukulan Wing Chun itu seperti tembakan otomatis, ya, atau semi otomatis yang sudah siap. Sekali Anda tembak itu sudah langsung melakukan beberapa peluru. Sehingga pak samping itu bukan berarti kita ngepak ke samping ketika lawan maju dari depan, tapi ini ada konsep ketika ada lawan dari samping. Ya, oke. Kemudian balik ke depan seperti ini. Dan yang terakhir adalah pukul ke depan. Ya, ini kita belajar pukul ke depan. Pukul ke depan seperti ini, guys, namanya bukan paksau. Kemarin sempat ada yang nanya, apakah paksau itu adalah mukul ke depan? Maka jawabannya adalah tidak. Paksau itu slapping hands, itu konsep membelokkan gaya. Dari seperti ini, tangan ke depan, terus kita mukul ke depan. Ini namanya adalah Jingjung atau ya vertical punch. Jadi Jingjung, mukul ke depan. Oke, mukul ke depan ke arah muka. Di sini kita mulai belajar bagaimana kita memanfaatkan bahu kita. Di sini kita mulai belajar bagaimana bahu kita merotasi pukulan sehingga dia tidak kembali hanya di tengah, tapi bagaimana siku kita merotasi pukulan dan mengatur level ketinggiannya sampai ke kepala. Ketika kita kepala seperti ini, sederhana saja, ketika kita kepala seperti ini, kita harus tetap memiliki struktur yang sama. Taunya dari mana, guys? Taunya adalah ketika bahunya diturunin, maka strukturnya akan mirip. Oke? Sehingga melakukan Jingjung dan mengarahkan itu ke arah kepala, itu mengajarkan kita untuk mulai berbicara mengenai rotasi yang dilakukan oleh bahu kita, apakah ke atas, nol, atau ke bawah. Ini mulai kita mempelajari rotasi dari bahu kita, sehingga pada akhirnya kita bisa tahu bagaimana konsep strukturnya ketika mukul ke atas. Dan sekali lagi, guys, tolong jangan sebut pukulan pak seperti ini dengan paksau. Anda akan ditertawakan oleh seluruh komunitas Wing Chun. Namanya adalah Jingjung, ya. Jadi namanya adalah Jingjung. Paksau itu artinya adalah slapping hands, dari menampar. Jadi konsep membelokkan gaya dengan cara menampar. Kalau ini namanya Jingjung, oke? Nah, setelah Anda melakukan Jingjung seperti ini, jadi kalau Anda masih menggunakan, ada sebagian komunitas Wing Chun yang masih menggunakan nama paksau, tolong diubah saja, ya. Namanya Jingjung, sehingga Anda nanti tidak diketawain kalau ketemu orang Wing Chun lain. Pukul seperti ini, Jingjung. Oke, kemudian
Seperti biasa, bentuk posisi tan ini tujuannya untuk kembali mengkoneksikan siku kita. Kemudian kita hyun. Oke, kemudian kita langsung balikkan. Chaokyun. Nah, oke. Itu Sinimtao section 1, guys. Lebihnya sudah banyak. Oke, mudah-mudahan ya, kita wave dulu ya. Kita wave dulu. Oke, jadi itu Sinimtao section 1 kita bahas selama 1 jam. Makanya saya bilang, saya diajarkan section 1 ini selama 8 jam oleh Sifu David. Khusus section 1 selama 8 jam. Section 2 8 jam, section 3 8 jam. Jadi untuk belajar Sinimtao itu membutuhkan waktu berarti 24 jam ya. Jadi kalau latihan itu membutuhkan waktu kalau 2 kali, 1 kalinya 2 jam, berarti membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 12 pertemuan untuk benar-benar bisa memahami Sinimtao dengan bagus. Oke guys, selamat datang Mas Galih, telat ya. Oke, bagi teman-teman, jadi inilah Sinimtao section 1. Kita tidak ada bermaksud apa-apa, karena keinginan kita hanya ingin melakukan atau hanya ingin berbagi konsep-konsep yang masuk di akal dan masuk di logika dalam kita melakukan Sinimtao, khususnya section 1. Karena guys, ketika salah kita melakukan Sinimtao, maka salah juga semua Wing Chun-nya. Itulah yang terjadi ketika saya datang ke Sifu David. Pertama kali beliau cuma minta saya melakukan gerakan Sinimtao, dan setelah selesai beliau definitely say sama saya bahwa you definitely did not understand the concept of Wing Chun. Karena dari Sinimtao yang benar, kita akan tahu Wing Chun orang itu benar atau salah. Salah Sinimtao-nya, maka salah juga pasti Wing Chun-nya. Oke guys, jadi benar dalam Wing Chun, dalam Sinimtao itu sesuai dengan konsepnya, benar tidak konsepnya. Nah, ketika Anda melakukan Sinimtao section 1 dan Anda repetisi terus, maka lama-kelamaan Anda akan mendapatkan struktur yang jauh lebih firm ketika Anda melakukan semua gerakan Wing Chun. Bahkan Sinimtao itu disarankan dilakukan minimal sehari 3-5 kali guys, setiap hari. Sampai hari ini saya juga masih melakukan hal yang sama, sehingga padahal kita punya konsep fondasi struktur yang firm dalam Wing Chun. Oke guys, bagi yang terlewat dalam program video ini, seperti biasa akan kita upload dalam 1 kali 24 jam, nggak tahu ya, besok sudah mulai libur, tim saya sudah mulai libur, nanti kita lihat apakah tim saya masih bisa bantu. Saya tidak janji ya, saya tidak janji besok bisa diupload, tapi pasti akan kita upload dalam channel YouTube kita. Oke, jadi bagi yang terlewat jangan khawatir, video ini akan terupload dalam channel YouTube kita yang namanya Combat Wing Chun. Oke, bagi teman-teman ya, dan infonya nanti pasti akan kita umumkan di channel fanpage kita juga yang namanya Combat Wing Chun. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan mengenai Sinimtao, silahkan komen di bawah. Saya hanya akan biarkan video ini sampai dengan jam 15.00, 1 jam lagi. Silahkan masukkan komen. Biasanya komennya akan kita screenshot, kemudian file kita hapus dan akan kita masukkan langsung dalam YouTube. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan masukkan komen secepat-cepatnya. Kita akan jawab dalam Q&A session. Pertanyaan masih numpuk banyak banget. Saya akan jawab pelan-pelan satu-satu. Jawaban-jawaban dari Q&A session itu akan kita posting tetap di YouTube kita juga ada, dan juga kita akan posting di account Instagram kita yang namanya CVT Indonesia. Dan bagi teman-teman yang ingin diskusi bersama dengan CVT, kita punya forum diskusi Telegram namanya CVT Diskusi Wing Chun. Oke, nomornya ada di Facebook fanpage kita, silahkan cek di sana nomornya, message ke kita, tim kita akan memasukkan Anda di forum Telegram. Oke, sekali lagi, mari kita bersama-sama menjadi pembelajar yang cerdas. Jangan pernah percaya 100% pada omongan Sifu kita. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak baca artikel, banyak-banyak baca video, terutama video-video yang memang video-video kompeten untuk dilihat, dan banyak-banyaklah diskusi dengan individu-individu yang teman-teman rasa memiliki pemahaman dan pengetahuan Wing Chun dengan baik dan mendalam. Oke, thank you ya. Dan untuk yang terakhir, saya ingin ucapkan ada sebuah berita duka. Saya ingin ucapkan bela sungkawa, turut berduka cita kepada Simo Intan, istri dari Sifu David Peterson. Kebetulan tadi pagi istri ibunda beliau ya, Opa Yam itu baru saja meninggal dunia. Saya
dari keluarga besar Combat Wing Chun Indonesia bersama dengan kru David Peterson Wing Chun yang ada di Indonesia mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas meninggalnya atau wafatnya Opa Yam, ibunda dari Simo Intan tadi pagi. Semoga Opa diberi ketabahan dan kesabaran dalam melakukan hisab, diampuni segala dosa-dosanya, dan diberikan tempat yang terbaik di surga Allah. Dan semoga Simo, Sifu, dan semua keluarga yang ditinggalkan diberi keberkahan lebih setelahnya. Oke, kami dari keluarga besar CVT Indonesia dan Wing Chun di Indonesia mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga kita bertemu minggu depan, kita ketemu di hari Sabtu. Dan terakhir, live ini kemungkinan besar setelah minggu depan karena kita sudah mulai aktif lagi kegiatan. Live akan kita adakan seminggu sekali saja guys, sejak hari Sabtu, karena kemungkinan PSBB sudah mulai dilonggarkan dan aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasa. Dan live ini hanya akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 1 sampai dengan jam setengah 2. Oke guys, tetap menjadi pembelajar Wing Chun yang cerdas. Banyak-banyak baca, sekali lagi gunakan logika ketika belajar. Selalu pertanyakan apapun yang diajarkan oleh sifu Anda. Bukan bermaksud untuk menyaksikan sifu kita, tapi untuk mencari kebenaran dalam belajar. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi hari Sabtu depan. Selamat merayakan Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Saya dan teman-teman mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada sama sekali maksud dan tujuan untuk menyakiti. Tujuan kami dari CVT Indonesia hanya satu, ingin agar Wing Chun di Indonesia ini bisa berlatih dengan cara yang benar, dan agar Wing Chun di Indonesia ini bisa lebih dihormati dari kepada semua pembelajar bela diri yang lain, karena kita sering sekali dilecehkan guys. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang semuanya, bye.